Mas. Oke, kita lanjut lagi perbincangan. Gimana Bang Habib tadi sudah mau? Ya, jadi asumsi-asumsi boleh saja, tapi kan harus difaktualisasi. Ya. Asumsi macam-macam, faktanya seperti apa? Sekarang yang luar negeri faktanya, mohon maaf, ya kan, sudah setengahnya lah ini misalnya dalam proses penyidikan itu sudah terungkap lah. Pasti terjadi di pemilu tahun ini. Itu termasuk tuntutan digital forensik tadi kata Bang Vincent sama ya, PK. pasti kita dalam konteks faktualisasi itu tentu kita mendorong, makanya tim kami yang pertama datang ke sana. Sebelum Bawaslu datang kami udah sampai ke sana, ya kan. Kita gunakan hak kami untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap dengan tuntas, ya. So, kalau kita bicara Malaysia, sorry Bang. Jadi, bicara Malaysia, persentase kebenaran bahwa peristiwa itu ada berapa? Mungkin sudah 80%, ya. Okay. Tadi kalau kita lihat seperti Mbak Titi bilang kan ya, dari covernya pembungkus surat suaranya itu kan identik surat suaranya, baik yang pilpres maupun yang pileg, ya kan. Kemudian alat karungnya dan lain sebagainya itu sangat identik. Dan kalau kami dapat keterangan ya memang seperti itu. Dan sekarang karena sudah bekerja sama dengan polis di Raja Malaysia, saya pikir akan segera terungkap lah. Cuma memang perlu push dari Bawaslu. Nah, jadi kan di kasus ini ya kan sebenarnya kan kita bisa melihat bagaimana memfaktualisasikan sesuatu yang asumtif. Kalau asumtif, mohon maaf nih, menakernya siapa? Ya. Kemudian makanya kan partainya kan partai yang didukung menaker gitu kan. Kan itu tadi kalau kan pileknya kan ya kan nomor 1 menakernya dari mana? Kemudian ada BP2MI itu apa namanya sekarang kan? Itu dari berafiliasi kemana? Terfaktualisasi dalam proses sekarang adalah dengan kasus ini terungkap. Ingat ya, bukan hanya di Malaysia. Kemarin yang di Taiwan juga sedang on proses. Nah, sama-sama kita dorong ini segera diselesaikan. Ya, kalau misalnya tadi yang batubara, Bro, disampaikan ada rekaman, lalu diputus tidak terbukti karena nyata-nyata suaranya tidak sama. Nggak puas kita, ya kan ya? Harusnya pakai saintifik ya dalam konteks pidana. Silakan, yang namanya Bawaslu itu ada pengawasnya juga, namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diproses-proses saja begitu. Jadi kita ini semua harus punya ikhtiar, ya kan? Jangan sekedar membangun asumsi, ya, tetapi juga harus memfaktualisasikan semua itu. Oke. Kita lapor gitu. PK gimana? Begini, justru menurut saya saudaraku Habibur Rahman itu baru asumsi, ya, karena 80%. Bagaimana dengan temuan, ya, yang di Taiwan? Itu kan KPU sendiri mengakui itu terjadi kesalahan, ya, karena dicoblos duluan. Bagaimana dicoblos nomor berapa? Bukan artinya saya tidak menyebut nomornya. Saya tidak menyebut nomornya. Ini ada proses. Nah, justru kan itu merugikan kami karena paslon yang dicoblos bukan kami. Ya. Saya sedang menanggapi bahwa proses-proses yang dilakukan ini harus betul-betul diungkap tuntas. Di sana tidak diungkap tuntas berapa ratus ribu kertas suara terbuang dengan menggunakan alat negara, padahal itu ada tindakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Nah, sampai di mana proses itu? Kita harus kejar. Saya setuju. Ini menguntungkan paslon 1, paslon 2 itu baru dugaan. Diaudit dulu betul-betul sehingga publik betul-betul melihat secara transparan kasus yang di Malaysia ini bagaimana. Jadi seimbanglah kita ungkap. Yang di Taiwan juga kita ungkap, yang di ini kita tuh ungkap. Publik menunggu dengan tidak sabar. Ya, menurut saya sih itulah. Kita fair lah, belajar fair karena kita ingin membenahi bangsa kita sama-sama. Kepentingan kita pribadi, kelompok harus melekat ke kepentingan yang lebih besar bangsa ini. Bukan. Saya nggak asumtif karena kami melakukan upaya yang sangat proaktif untuk mengusut secara hukum, Pak Eka. Ya. Jadi kalau Anda bilang justru saya yang asumtif, itu kebalik. Karena yang paling proaktif itu kami. Langsung ke Malaysia, langsung bikin tim, langsung melakukan pertemuan dan lain sebagainya untuk memperjelas kasus ini. Bukan. Asumsi-asumsi yang memang Bapak tadi sampaikan bahwa ini semua seolah-olah ya kan on proses. Bukan, ini kan asumsi. Menurut saya begini, ini fakta, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran fakta, yang dilakukan oleh Menteri fakta, yang dilakukan oleh banyak relawan fakta di lapangan. Nggak paham. Ya, menutupi itu adalah apa fakta. Asumsi atau fakta bahkan artinya gini loh, paham. fakta itu artinya fakta itu kan harus terverifikasi oleh Bawaslu.
begini Putusan begini, Bawaslu-nya Bang. bagaimana? Fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah, yang ditonton oleh masyarakat secara Ya, telanjang. masyarakat yang Itu mana? fakta. Masyarakat yang mana? Makanya harus kita serahkan ke Bawaslu yang memeriksa, yang punya kewenangan untuk memutusnya. Kalau menurut Anda saja itu bukan fakta. Gitu. Tidak menurut saya. Kalau masyarakat Tidak Anda menurut jadi saya. bukan Kami fakta. sudah melakukan laporan itu. Ya kan, kepada bahasanya Bawaslu. siapa? Kami kan? Sudah laporkan ke Bahasanya Bawaslu. siapa kami? Gitu loh. Semua. Oke, ini soal asumsi soal fakta itu nanti Bawaslu nggak selesai. Enggak. Saya mau iya, Mas iya. Vincent. Nanti kayak Dan Artinya Adian, gini, ada Mbak. nggak ada Iya. nggak? Kita Laporan tangkap ini Nanti ada nggak secara ada di resmi ujung. dilakukan soal oleh tim itu memang ada faktanya atau tidak. Ya, Kita betul. serahkan Kalau ke Bawaslu nggak Bang gerak, Habib. tinggal Bang Habib, dilaporkan. kita serahkan ke Bawaslu, nanti kita tunggu perkembangannya. Iya, Kita benar. mau ke Mas Nah, Vincent. ini yang Silakan. Iya, ke Bawaslu mungkin tapi sekali Iya. lagi ya kami sudah mengundang Bawaslu tapi Bawaslunya nggak hadir ya. Oke, silakan Mas Vincent. Jadi memang saya udah tepat di tengah-tengah ini. Kalau Pilpres ini nggak bisa satu putaran, di putaran kedua itu memang harus ada 03. Kalau nggak berantak. Jadi di putaran kedua wajib ada 03. Kalau itu tidak bisa satu putaran dimenangkan oleh 03 ya. Pertama, jadi tentu kalau yang berkaitan dengan di Malaysia tadi ya, berulang-ulang kita sudah sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Bang Habib ya, tentu dengan memberikan persentase 80%, ini juga mendahului proses-proses yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi itu. Oke. Nah, menurut saya ini juga tidak boleh. Kan begitu. Kita menghargai upaya Bang Habib mengirim tim di sana. Kan begitu. Tapi berasumsi bahwa itu sudah 80%, itu juga membuat citra Bawaslu seakan-akan ini sudah tidak perlu Bawaslu, kan begitu. Jadi kita berharap bahwa Bawaslu bisa hadir dalam persoalan ini, kan begitu. Jadi untuk di Malaysia pada intinya kita mengedepankan asas praduga ya. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada lembaga yang berwenang, dan ini belum ada juga lembaga berwenang mengatakan ini sudah 10%, 20%, 50%, 80%. Tidak ada gitu ya. Ini hanya asumsinya Bukan. Tadi kan ditanyakan faktanya. Sebentar, Bang ya Habib. kan? Sebentar, Peristiwanya kita nggak kasih terjadi. kesempatan sama. Ya, jadi pada intinya Mas Vincent dulu. kita jangan membangun satu opini bahwa ini sudah 80%, artinya seakan-akan ini benar. Apa Itu yang ilmiah sudah tuh, yang saya tersedia. sampaikan ilmiah itu, Pak. Ya, belum ilmiah, nanti itu saya sampaikan. nanti saya sampaikan. biar Bawaslu yang bicara soal Ilmiah. ilmiah itu. Oh, enggak. Kan begitu. Karena yang berwenang itu Bawaslu, bukan 02 gitu, Iya. bukan 02, bukan Bang Habib yang berwenang. Biarkan Bawaslu berbicara. Kalau Bawaslu mengatakan misalnya, wah ini 80%, ya kita akan lihat 80%-nya seperti apa, kan begitu. Oke. Tapi karena Bang Habib yang bicara itu, ya memang haknya dia sebagai pendukung 02 gitu ya. Tapi pada faktanya kita mendorong. Sebagai warga negara. Ya, kita mendorong. Tadi kami dari 03 mau proses ini, bahkan kita mau lebih saintifik, lebih jelas. Ya, Kalau perlu itu yang penting tuh. Lebih diuji digital forensiknya, Ya. gitu. Karena ketika Bawaslu sudah mau satu langkah lebih berani untuk melakukan uji forensik, dan ini akan berlaku untuk semua kasus-kasus yang seakan-akan ini by design, Oke, baik. video maupun direkaman. Oke, baik, setiap tim pasti kan punya pendapatnya masing-masing, pasti punya cara pandangnya masing-masing. Tapi kita juga pasti berharap sama Bawaslu dalam hal ini juga melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, transparan, sehingga kita mendapatkan informasi yang benar-benar transparan untuk keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil. Nah, mohon maaf tapi waktunya sudah habis ya, Bapak. 80% itu peristiwanya sudah ada. Ya, oke, nanti Nah, kita tinggal siapa yang biar melakukan. Bawaslu yang Oke. Ya, oke, nanti Deliknya kita tanya sudah sekaligus ada. ya, kita bahas ke bawah. Presentasi. Karena Makanya 80%. kami mau Deliknya ada sudah ya. ada. Oke, Siapa ya. yang melakukan. Kalau kita bahas ini, Siapa kita yang bahas melakukan ini. itu, siapa yang Ya, dilakukan. Itu Habis ini benar. kita bahas lagi, habis Padahal ini belum kita tentu bahas benar lagi, habis gitu ini kan. kita bahas Kita lagi ya. dulu. Karena Kami kita tanya mau dulu, ngajak satu-satu. Bapak Ibu semua jalan-jalan di libur Imlek ya. Jadi tenang dulu. Saat lagi. Jangan mendahulukan